Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya dari channel tutorial. Bahwa channel saya ini dibentuk atau dibuat untuk memberikan suatu informasi, untuk memberikan suatu tutorial atau cara bagaimana untuk menghadapi sesuatu. Saat ini saya akan memberikan suatu informasi mengenai 10 pekerjaan yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Kenapa saya ambil materi mengenai 10 pekerjaan gaji tertinggi di Indonesia? Karena semua manusia, semua orang, terutama di Indonesia, sangat membutuhkan pekerjaan, dan informasi ini sangat diperlukan bagi para masyarakat, terutama remaja-remaja, pemuda, pelajar yang masih dalam bangku sekolah. Jadi bisa menjadikan panduan kemana arah mereka setelah lulus dari sekolah. Jadi memang tidak harus diikuti apa yang saya paparkan, karena setiap pelajar, setiap remaja, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak harus sama. Tapi paling tidak informasi ini bisa memberikan suatu manfaat atau pandangan ke depan bahwa pekerjaan apa yang cocok buat adik-adik kita, teman-teman kita, para remaja dan para pelajar. 10 pekerjaan ini sebenarnya sudah tidak asing lagi, sudah banyak didengar dan juga sudah diketahui oleh seluruh masyarakat awam. Salah satunya pekerjaan yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Yang pertama itu adalah ahli konstruksi. Ahli konstruksi itu memiliki gaji yang lumayan tinggi. Di Indonesia, gaji dari ahli konstruksi itu memiliki rata-rata gaji antara 30 juta hingga 70 juta rupiah per bulannya. Jadi bisa dibayangkan seorang ahli konstruksi, baik yang baru fresh graduate S1 ataupun yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun, itu memiliki standar gaji yang sangat tinggi. Jika yang baru lulus fresh graduate S1 aja, mungkin banyak perusahaan yang sudah memberikan standar gaji di atas 15 sampai 20 juta rupiah. Apalagi bagi yang sudah memiliki pengalaman atau memiliki kelulusan mencapai S2 atau S3, itu akan diberikan standar gaji yang di atas 30 sampai 60 juta rupiah. Itu yang pertama adalah gaji seorang konstruksi, ahli konstruksi ya, memiliki standar gaji yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada CEO. Kalau teman-teman atau saudara-saudara pernah dengar CEO, itu singkatan dari Chief Executive Officer. Jadi tugas CEO memang sangat berat, bukan main-main tugasnya. Jadi tugas CEO itu dibebankan oleh suatu perusahaan, oleh dewan direksi yang ditunjuk langsung untuk memberikan suatu tugas khusus kepada seorang Chief Executive Officer. Salah satu tugasnya itu membangun dan membina hubungan dengan tim, membuat aturan, mampu memecahkan masalah di perusahaan, juga memberikan apresiasi kepada para karyawan-karyawannya. Jadi standar gaji CEO ini sangat tinggi. Jika di suatu perusahaan itu paling tidak memiliki standar gaji yang di atas rata-rata 20 sampai 30 juta per bulan. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar sekelas Garuda Indonesia
itu memberikan gaji antara 80 juta rupiah. Tapi setiap perusahaan pasti memiliki standar gaji yang berbeda-beda. Tapi paling tidak seorang CEO, Chief Executive Officer, itu memiliki standar gaji yang lumayan tinggi di Indonesia. Jadi termasuk salah satu profesi yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Untuk yang ketiga adalah ahli IT, ahli teknik informatika. Ini juga memiliki gaji yang lumayan tinggi. Tugasnya karena memang berhubungan dengan teknologi, jadi yang pasti akan diberikan suatu apresiasi dari suatu perusahaan atas kemampuannya dalam mengerjakan suatu analisa, menyusun rancangan dengan menggunakan teknologi informatika. Standar gaji yang diberikan itu untuk fresh graduate aja 5 sampai 7 juta. Sedangkan untuk yang sudah berpengalaman itu diberikan standar gaji yang pasti lebih dari 16 juta sampai 30 juta rupiah. Hal ini memberikan profesi seorang ahli IT atau teknik informatika termasuk salah satu yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Yang nomor 4 itu ada dokter spesialis. Sudah pasti orang dengar kata-kata dokter, asosiasinya pasti akan memiliki suatu standar gaji yang tinggi dan standar kehidupan yang mapan. Karena bagaimana tidak, untuk menjadi seorang dokter memerlukan sekolah yang sangat panjang, yang sampai beberapa tahun, berbeda dengan S1 biasa, tapi bisa bertahun-tahun dan bersemester-semester baru bisa lulus. Belum lagi uji coba untuk menjadi seorang dokter, dari seorang dokter muda menjadi dokter biasa. Apalagi ini menjadi dokter spesialis. Standar gaji di Indonesia untuk seorang dokter itu terbilang lumayan. Untuk seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit umum itu mendapatkan gaji yang 4,8 juta. Sedangkan untuk ini rumah sakit umum pemerintah ya, ada juga yang mencapai gajinya 10 juta rupiah untuk rumah sakit pemerintah. Dan untuk yang di rumah sakit swasta itu bisa mencapai puluhan juta, bahkan sampai 50 juta rupiah. Yang pasti profesi dokter masih dipandang oleh masyarakat suatu profesi yang cukup bergengsi dan memiliki nilai lebih di mata masyarakat. Oleh karena itu, baik dari status sosial maupun dari gajinya otomatis, dan dari fungsi dan tugasnya, seorang dokter pasti akan memiliki suatu kemampuan untuk memecahkan masalah di bidang kesehatan. Oleh karena itu sangat wajar jika diberikan suatu gaji yang sangat tinggi. Oke, untuk selanjutnya itu ada nomor 5 adalah ahli pertambangan. Ahli pertambangan itu juga memiliki gaji yang lumayan tinggi, sangat tinggi bisa dikatakan. Karena untuk fresh graduate saja dari untuk ahli pertambangan itu memiliki gaji antara 10 sampai 12 juta untuk fresh graduate ya. Sedangkan untuk yang berpengalaman atau sudah memiliki belasan puluhan tahun di bidang pertambangan akan memiliki gaji yang di atas lebih dari 30 juta rupiah. Untuk berikutnya adalah ahli perminyakan. Nah, ahli perminyakan ini memang diberikan suatu gaji yang tinggi karena tugasnya yang sangat berat, yaitu berada di lepas pantai atau di daerah-daerah terpencil yang harus meninggalkan keluarganya untuk masa waktu yang tidak dapat ditentukan. Jadi standar gaji yang diberikan itu minimal ada 8 juta, 15 juta sampai 30 juta lebih, tergantung dari perusahaan mana dia bekerja. Tapi paling tidak standar gaji yang mereka dapatkan masih menjadi standar gaji yang tertinggi di Indonesia. Untuk yang ketujuh adalah seorang HRD, Human Relation Department, di mana tugasnya adalah bertanggung jawab
terhadap perusahaan untuk merekrut dan menyeleksi seorang karyawan untuk dapat memasuki bekerja di suatu perusahaan, dan mengembangkan kemampuan pelatihan, memberikan pelatihan juga kepada para karyawannya, sehingga dengan tugas-tugas yang sedemikian kompleks, seorang HRD di Indonesia itu mendapatkan gaji yang standarnya lumayan tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan sekelas Indofood atau sekelas-kelas perusahaan yang sudah besar mapan, diberikan gaji bisa di atas dari 30 juta rupiah menurut informasi yang saya dapatkan. Dan memang di beberapa perusahaan pun seorang HRD merupakan posisi yang sangat strategis, sehingga diberikan gaji yang lumayan tinggi, sehingga menjadi salah satu profesi yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia. Nomor 8 berikutnya adalah seorang pilot pesawat, di mana anak-anak biasanya atau remaja-remaja kalau ditanya besar mau jadi apa, kalau tidak menjadi tentara, biasanya mereka akan menjawab menjadi seorang pilot, karena terlihat sangat keren dengan memakai seragam dan memakai aksesorisnya untuk menerbangkan sebuah pesawat. Memang profesi ini merupakan sangat bergengsi karena memiliki status sosial yang tinggi, di mana dilihat dari penampilan, dilihat dari gajinya, standar hidupnya, rata-rata seorang pilot pasti akan memiliki standar kehidupan yang di atas rata-rata dari masyarakat biasa. Untuk mengenai gaji, seorang pilot akan memiliki gaji yang berbeda-beda tergantung dari perusahaan mana yang dikerjakannya. Untuk standar gaji, paling tidak seorang pilot di maskapai penerbangan AirAsia itu sekitar 47 juta rupiah. Jadi merupakan suatu standar gaji yang cukup tinggi ya teman-teman. Sedangkan untuk yang di Garuda Indonesia bisa di atas 40 juta rupiah. Paling tidak itu baru gaji, belum dengan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Jadi memang seorang pilot, profesi pilot masih menjadi idaman dan profesi yang bergengsi, sehingga menjadi salah satu profesi dengan gaji tertinggi di Indonesia. Berikutnya nomor 9 adalah seorang anggota DPR. Anggota DPR ini suatu profesi yang memiliki standar tertinggi bukan hanya di Indonesia saja, tapi menempati nomor urut 4 di dunia. Gaji seorang anggota DPR Indonesia itu menempati nomor urut 4 di dunia. Gaji pokoknya diterima sebesar 15 juta, belum lagi tunjangan-tunjangannya yang hingga bisa mencapai di atas 40 juta rupiah. 50-60 juta itu tidak bisa kita kalkulasi secara real, tapi seorang profesi anggota DPR memang itu sangat diperbutkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan bukti seandainya dalam masa pemilihan umum, seorang anggota DPR itu pasti akan sangat ramai sekali pencalonannya dan masa-masa kampanyenya untuk saling memperebutkan posisi sebagai anggota DPR, karena dilihat dari status sosial di masyarakatnya yang cukup bergengsi, juga memiliki standar gaji yang lumayan tinggi, termasuk gaji tertinggi keempat di dunia seorang anggota DPR Indonesia. Untuk yang 10 itu ada seorang pengacara atau seorang lawyer, apalagi yang sudah memiliki nama besar. Bisa kita lihat contohnya di Indonesia itu seorang lawyer atau pengacara seperti Faris Hotman, itu memiliki standar pemasukan atau pendapatan yang gaji kita tidak bisa bilang gaji, pendapatan yang sangat fantastik dan luar biasa. Standar kehidupannya pun yang lumayan tinggi, sehingga menempatkan profesi pengacara menjadi salah satu profesi yang memiliki gaji tertinggi di Indonesia.
Dan yang sebenarnya yang tidak kalah penting adalah profesi ke-11. Ini profesi yang tidak termasuk dalam profesi 10 besar, tapi menempati atau menempatkan diri profesi ini sebagai gaji yang salah satunya menjadi gaji tertinggi di Indonesia. Seharusnya menempati nomor 1 sebagai gaji yang tertinggi di Indonesia dengan segala fasilitas dan kemudahan yang dimilikinya, yaitu gaji seorang pelaut. Jika diperhatikan dengan baik, standar gaji seorang pelaut profesional, pelaut kapal-kapal pelayaran luar negeri, ya, bukan kapal-kapal dalam negeri lokal, tapi kapal-kapal yang beroperasi di luar negeri, seorang pelaut memiliki gaji yang sangat tinggi. Bagaimana saya bisa mengatakan seorang pelaut memiliki gaji yang sangat tinggi? Karena saya sendiri adalah seorang pelaut yang bekerja sebagai seorang chief cook atau koki yang memasak bagi keperluan catering yang ada di suatu kapal niaga. Gaji seorang pelaut itu berbeda-beda, dari nahkoda atau kapten, atau dari chief officer, second officer, third officer, dan juga para rating, dan termasuk saya rating chief cook, memiliki gaji yang di atas standar gaji ada di Indonesia, karena mereka memiliki standar gaji UMR atau minimum upah minimum yang ada di negara-negara maju di seluruh dunia. Minimal gaji yang mereka dapatkan, minimal untuk pemula, seandainya baru berlayar, mereka mendapatkan perusahaan yang benar dan mendapatkan kapal yang benar, posisi yang benar, minimal mereka akan mendapatkan gaji sekitar 6 sampai 10 juta untuk seorang pemula. Dan menjadi seorang pelaut tidak harus memiliki kemampuan intelijensia yang sangat tinggi. Cukup berbekalkan suatu keinginan, berbekalkan suatu motivasi bahwa dia siap untuk bekerja di tengah laut, di atas kapal yang jauh dari keluarga selama berbulan-bulan, dengan tekad yang sedemikian, dan juga dengan didukung oleh dokumen-dokumen penunjang, karena sebelum menjadi seorang pelaut pasti harus memiliki dokumen, terutama lulus dari sekolah SMA minimal. Untuk yang perwiranya mereka harus dari sekolah-sekolah pelayaran, sekolah tinggi pelayaran. Tapi untuk yang rating cukup mengambil suatu kursus-kursus singkat yang ada di lembaga-lembaga pelayaran yang tidak terlalu lama untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat kursus itu, sudah bisa untuk berlayar, untuk mendapatkan gaji yang didam-idamkan. Untuk seorang koki, saya akan membahas koki saja, karena kebetulan saya seorang chief cook, seorang koki, untuk memotivasi teman-teman atau adik-adik jika ingin berlayar menjadi seorang koki di kapal, karena tidak memerlukan suatu dokumen yang banyak, persyaratan yang ketat, cukup niat, berani untuk berlayar, dan memiliki sedikit dokumen dan kemampuan dalam bidang masak-memasak. Dan lebih baik lagi memang kalau seandainya memiliki pengalaman dalam bidang masak-memasak, pernah menjadi seorang cook, chef di suatu restoran atau hotel, atau minimal pernah bersekolah di sekolah-sekolah masak atau akademi-akademi perhotelan. Itu menjadi nilai plus. Seandainya adik-adik atau teman-teman ingin menjadi koki atau menjadi chief cook di suatu kapal, itu merupakan profesi yang sangat tidak bisa dianggap remeh. Untuk menjadi seorang koki atau chief cook di kapal hanya memerlukan keberanian dan kemauan untuk berangkat berlayar dan mau belajar untuk memasak. Apalagi yang sudah memiliki basic menjadi seorang cook atau chef di darat, atau pernah bekerja di restoran, di hotel, atau pernah bersekolah di hotel, sekolah-sekolah perhotelan, pasti akan sangat mudah mencari pekerjaan sebagai pelaut, koki pelaut.
karena gaji yang diterima dan kesempatan itu sangat terbuka luas, sangat lebar sekali untuk seorang pelaut dalam bidang catering sebagai seorang koki atau seorang pelayan atau second cook di suatu kapal. Peluangnya sangat besar sekali. Tidak ada suatu perusahaan yang uh, tidak membutuhkan koki atau chief cook. Karena menurut pengalaman saya semenjak dulu sampai hingga kini, setelah belasan tahun, itu suatu perusahaan tidak ada yang menolak seandainya ada seorang chief cook atau seorang uh, galley staff melamar di suatu perusahaan pelayaran. Biasanya mereka akan sangat mudah menerima karena kebetulan posisi di galley atau di dapur di suatu perusahaan di kapal itu masih sangat dibutuhkan, karena kebanyakan memang tidak banyak yang berminat untuk menjadi seorang koki atau pekerja pelaut di dapur, karena mungkin di sana tidak ada liburnya. Jadi kerja itu setiap hari namanya hari Senin, tidak ada namanya hari Sabtu setengah hari atau Minggu libur. Jadi selama berbulan-bulan memang kerjanya tidak akan pernah ada libur. Biasanya pelaut-pelaut pemula bekerja itu memang menjadi pekerja di dapur untuk sebagai batu loncatan aja. Setelah itu mereka biasanya akan pindah ke departemen lain, yaitu ke deck departemen atau ke engine departemen atau mesin. Makanya posisi di dapur selalu kekurangan karena banyak yang transfer ke departemen lain selain dari departemen gali. Pasti mereka para pelaut-pelaut pemula itu hanya sebagai batu loncatan di departemen gali untuk pindah ke departemen lainnya, baik mesin maupun deck. Untuk dokumen yang diperlukan seorang chief cook, mari kita lihat bersama-sama. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Dan peluang untuk mendapatkan gaji adalah sangat lumayan untuk seorang koki dibandingkan dengan bekerja di darat. Sebagai koki perbandingannya sangat jauh sekali. Saya sebagai chief cook di kapal Korea itu menerima gaji cukup besar buat saya, yaitu sekitar 1.560 dolar. Jadi kalau dikurskan rupiah sekarang tahun 2020 bulan November 2020 itu sekitar 20 juta lebih, bisa 21 juta lebih menjadi seorang chief cook yang tidak memerlukan tingkat intelijensia, ijazah yang tinggi, hanya cukup berbekalkan bisa memasak dan mengambil kursus-kursus singkat di lembaga-lembaga pelayaran. Mari kita coba tengok sertifikat dan dokumen-dokumen apa yang diperlukan oleh seorang chief cook. Mari kita lihat sama-sama. Mari kita lihat dokumen pertama yang penting buat seorang pelaut internasional, yaitu memiliki dokumen paspor. Karena tanpa paspor, seorang pelaut tidak akan bisa untuk berlayar ke negara manapun. Berikutnya adalah buku pelaut atau seaman book, bahwa pelaut diwajibkan untuk memiliki dokumen buku pelaut untuk mencatat riwayat dan pengalaman masa layar selama bekerja di kapal. Ini sangat penting sekali buat para pelaut dan wajib dimiliki. Berikutnya adalah sertifikat atau dokumen Basic Safety Training atau biasa disingkat BST. Ini wajib dimiliki oleh seluruh pelaut, baik rating maupun perwira. Selanjutnya adalah SCRB atau Survival Craft and Rescue Boats. Ini merupakan salah satu kewajiban juga buat para pelaut untuk memiliki dokumen SCRB.
Berikutnya lagi adalah SAT, Security Awareness Training. Ini juga diwajibkan oleh para pelaut untuk memiliki sertifikat ini. Begitupun juga para koki maupun chip cook kapal diwajibkan memiliki SAT atau Security Awareness Training. Berikutnya adalah SDSD atau yang disingkatan daripada Seafarer with Designated Security Duties. Dan yang perlu dimiliki oleh para chip cook atau koki kapal yaitu memiliki sertifikat food safety, food handling, dan juga sertifikat ship cook training. Jadi ada 3 macam sertifikat food handling, ship cook training. Ini sangat diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi koki di kapal. Baiklah teman-teman, tadi setelah kita perhatikan dan kita lihat sertifikat-sertifikat apa yang wajib dimiliki oleh seorang chip cook atau koki kapal, yaitu tidak sebanyak yang dimiliki oleh dari departemen lain, dari departemen dek, mesin, ataupun dari seorang perwira-perwira lainnya. Jika galley staff atau chip cook hanya memiliki 4 sertifikat dan dokumen, berbeda dengan dari departemen lain yang bisa memiliki harus sampai belasan dokumen dan sertifikat. Dokumen-dokumen tersebut selain yang sudah pasti dan wajib dimiliki yaitu paspor, ada buku pelaut, dan juga BST, Basic Safety Training. Kedua dokumennya adalah CRB, Survival Rescue Boat, ada lagi SAT, dan satu lagi SDSD. Jadi hanya 4 dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang chip cook. Seandainya ingin bekerja di kapal-kapal tanker atau kapal-kapal pesiar, harus memiliki sertifikat yang lainnya, walaupun tidak sebanyak yang harus dimiliki dari departemen lain. Jadi intinya hanya 4 dokumen itu saja sudah bisa untuk mempunyai bekal untuk berlayar ke kapal luar negeri. Dan bagi chip cook dan juga seorang second cook diwajibi untuk memiliki sertifikat kompetensi, yaitu yang seperti tadi ada food handling, ada lagi food safety and ship cook. Jadi ada 3 tambahan khusus untuk galley staff yang bisa diambil di lembaga-lembaga kursus masak lainnya. Dan sekarang setelah dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh seorang chip cook kapal, ada lagi informasi yang sangat penting bagi para remaja-remaja, para peserta didik, siswa-siswa, ataupun masyarakat umum yang ingin menjadi seorang pelaut. Karena profesi pelaut sangat menjanjikan dari segi karir dan juga gaji atau pendapatan yang dibayar dengan melalui uang US dollar. Jadi memang sangat potensi sekali ya, sangat prospek seandainya remaja-remaja atau teman-teman ingin berprofesi sebagai seorang pelaut. Karena dunia pelayaran dan kelautan tidak akan pernah mati. Itu profesi ini sudah merupakan semenjak zaman dahulu kala sudah ada profesi seorang pelaut. Karena nenek moyang kita pun juga adalah seorang pelaut. Jadi sudah tidak asing lagi. Dan profesi yang tidak akan pernah mati sampai kapanpun. Dan saya yakin itu. Dan sekarang informasi mengenai gaji-gaji seorang pelaut berdasarkan dari jabatan-jabatannya. Mari sama-sama kita perhatikan gaji-gaji seorang pelaut dari kapal niaga luar. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita lihat rincian gaji pelaut kapal niaga luar negeri berdasarkan jabatan
dari seorang kapten hingga seorang mesman. Kita fokus ke gaji seorang chip cook atau koki kapal, yaitu 1.400 hingga 1.700 US dollar, yang jika dikurskan untuk November 2020 sekitar 21 atau 23 juta rupiah. Hanya dengan memiliki sertifikat yang tidak terlalu banyak, hanya 4 saja, kita sudah bisa mendapatkan gaji besar sedemikian rupa. Baiklah, teman-teman. Setelah tadi kita perhatikan dan kita lihat bersama-sama rincian gaji dari seorang pelaut dari tingkatan jabatan kapten sehingga mesman atau second cook, semuanya sudah jelas tertera bahwa gajinya lumayan besar, bahkan sangat besar untuk ukuran masyarakat Indonesia. Sehingga profesi pelaut saya rekomendasikan buat para remaja, para adik-adik, teman-teman semuanya yang masih belum memiliki pekerjaan untuk bercita-citalah menjadi seorang pelaut kapal luar. Karena kesempatan menjadi seorang pelaut masih sangat terbuka luas. Yang perlu diingat bahwa menjadi seorang pelaut luar, kapal luar harus memiliki, dibekali dengan keberanian, motivasi yang tinggi, dan juga sedikit bisa berbahasa Inggris, walaupun baru sekitar 50 atau 60% paling tidak bisa berkomunikasi di atas kapal dengan orang-orang asing. Baiklah, sekarang kita coba berikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan selama di kapal, dan juga fasilitas-fasilitas dan kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa didapatkan di kapal. Karena selain bekerja pada saat hari libur atau saat kapal sandar, kita juga diberikan kesempatan untuk pergi pesiar, jalan-jalan keluar di mana negara yang kita kunjungi, baik itu berada di Amerika, ada di Eropa, atau di negara-negara Timur Tengah, bahkan dimanapun kita bisa melakukan pesiar atau city tour. Dan juga beberapa cuplikan pekerjaan sebagai seorang koki kapal atau chip cook akan dilampirkan juga, bagaimana proses selama bekerja dari mulai membuat sarapan, buat makan siang, hingga buat makan malam. Hanya rinciannya saja, semoga bisa membantu teman-teman atau adik-adik memberikan gambaran bahwa pekerjaan di kapal adalah sangat menyenangkan juga, asalkan kita bekerja dengan sepenuh hati dan penuh dengan tanggung jawab. Mari sama-sama kita saksikan cuplikan-cuplikan video mengenai kegiatan di atas kapal, juga kegiatan sebagai koki, chip cook di kapal dalam mempersiapkan makanan bagi rekan-rekan sesama pelaut. Selamat menyaksikan.
Ya, belum orang.
pisangnya jangan deh, udah dong. Nggak cukup. Kalau masih cukup, kayaknya masih cukup tuh. Coba ya, kalau nggak cukup jangan digoreng. Buat bikin kue. Oh, kalau nggak cukup, Mana coba yang kalau masak jangan. hah? Kalau nggak cukup jangan. Kalau nggak cukup, nggak apa-apa. Kalau nggak cukup, pakai berarti ya. Mangkak, mangkak. Ini udah turun. Mangga satu biji, Pak. Nanti potong kecil-kecil, makanya kecil. Masih oke kan, Pak? Masih oke. Lucu ya? Hah? Lucu. Iya. Tambah itu ntar. Langsung dimakan. Ini udah ada yang pembuka, ntar cuci. Cuci dulu ya?
Biar sekarang lagi ya apa nih? Oh, kalau apel iya. Kalau apel gitu. Kan orang megang tangannya kan. Ya standarnya seperti itu. Kita mau ngomong jual juga banyak yang kulit cuci atau tangan kita cuci. Karena tuh ini kita pakai daging. Hah? Ini pakai daging. Ini daging kan dikit. Kalau kecil gini tapi harganya gede. Apa buah? Nah, Buah sushi buah. hati-hati. Bersih belum pasti sanitize. Iya. Tapi sanitize belum pasti bersih. Kadang bersih gua tapi belum tentu sanitize. Lebih bagus daripada tuh apel ya. Hah? Lebih bagus daripada tuh apel. Kayak gitu. Langsung aja. Udah selesai makan siang buat orang Indonesia. Ya ini Makan siang buat makan siang orang Indonesia. untuk kru Ada ayam, Indonesia. ini ayam, Ayam ayam sosis sama lalapan satu-satu. Ayamnya. udah selesai, tinggal lanjut lagi ke Korea, orang untuk masak makan Korea. Thank you semua. Demikianlah teman-teman informasi mengenai 10 pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia, serta juga tutorial cara bagaimana menjadi seorang koki laut, chief cook laut di kapal-kapal niaga kapal luar negeri. Semoga informasi dan tutorial cara ini bisa membawa manfaat bagi teman-teman semua, adik-adik semua, bahwa profesi pelaut, terutama sebagai chief cook laut, sebagai juru masak di kapal-kapal niaga, merupakan profesi yang sangat menjanjikan karena sangat mudah sekali mencari pekerjaan sebagai koki laut dimanapun perusahaan, di kapal-kapal manapun niaga maupun kapal-kapal penumpang, kapal passenger, kapal pesiar, semua sangat membutuhkan koki laut, chief cook laut, ataupun juru masak di kapal-kapal. Dengan dokumen dan sertifikat yang tidak terlalu banyak dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan sertifikatnya pun tidak terlalu lama, kita sudah bisa berlayar sesuai dengan keinginan kita dengan mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Sebagai penutup, saya menawarkan dan siap membantu teman-teman, adik-adik semua, saudara-saudara semua jika ingin mendapatkan informasi mengenai bagaimana menjadi seorang chief cook laut, koki laut. Saya siap membantu dengan memberikan konseling
di lembaga pendidikan kursus singkat saya sebagai juru masak kopi laut. Semua informasinya ada di dalam deskripsi di video ini. Semoga kita bisa mendapatkan cita-cita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sampai berjumpa lagi. Wassalam.